Terus kalau misal aku terus-terusan hidup kayak gini sama Mas Fajar, aku mana bisa bahagia, Mas. Lagi zaman sekarang, teman-teman aku, lulusan SMA aku, tuh udah ikut suaminya, udah punya mobil, udah punya rumah sendiri, nggak ngontrak, nggak kerja sama orang. Ya memang kita punya satu sawah kan, Mas Fajar bilang kemarin. Cuma itu masa cukup, Mas. Itu pun kalau misal kita untung, kalau kita rugi. Berarti maunya Demofli sawah itu mau dijual agar kita bisa beli mobil gitu maksudnya? Ya aku nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu harus gimana. Cuma aku nggak bisa hidup terus-terusan kayak gini sama Mas Fajar. Inti dari semua yang Demofli bicarakan? Kalau misal kita terus-terusan hidup kayak gini, ya mau nggak mau, kita cerai aja, Mas. Apa, Dek? Cerai? Sayang, alhamdulillah ya. Iya, Bawang-bawang kita semuanya udah tumbuh besar. iya sayang. Wah, Nanti ini kalau lumayan. semisal udah panen, kamu pengen beli apa? Aku sih pengen beli apa aja sih sayang yang sekiranya cukup buat kita. Aku pengen belikan kamu cincin. Wah, gak perlu sayang. Yang penting kita makan cukup buat sehari-hari. Terus kamu juga, yang penting jaga kesehatan. Aku juga. Yang penting kita selalu sehat, selalu bareng. Itu aja udah cukup buat aku. Amin. Aku harap kamu terus seperti ini sama aku. Iya, amin. Terus memberikan effort satu sama lain. Aku support kamu, kamu support aku. Ya, semoga aja hasil panen ini bisa cukup untuk buat kita makan selama berbulan-bulan. Iya, amin sayang. Oh ya, ini kan kita udah dari subuh di sini. Bukannya kita harus kerja ya? Oh iya ya sayang. Mas harus kerja ke Bujuragan, sedangkan kamu harus ke Pajuragan. Iya benar juga sayang. Berarti sekarang aku mau siap-siap dulu ya sayang buat kerja sama Pak Juragan. Ya udah, ayo bareng. Yaudah. Biar tanaman bawang ini kita tinggal. Iya, Besok subuh lagi kita balik lagi ke sini. iya sayang. Ayo. Ayo. Punya apa kresek-kresek ya? Gak tahu. Awas, hati-hati, banyak Iya. paku. Iya sayang. Wah kalau yang ini sawah siapa sayang? Kalau ini sawahnya Pak Dadang. Pak Dadang sekarang lagi pensiun, sakit pinggang. Oh Mas, buat uang belanja untuk besok apa ada? Nanti Mas minta sama Bu Juragan ya. Iya Mas. Intinya kamu gak usah khawatir untuk makan kita. Aku bisa kasbon dulu sama Bu Juragan. Iya. Terus kamu juga jangan lupa ya sayang, Kenapa? jangan jemur terlalu panas di sawah. Iya sayang. Karena gak baik buat kamu, buat kesehatan kulit kamu. Terus kamu juga jangan capek-capek. Selain kamu kerja di sawah Pak Juragan, sawah kita juga harus perlu dikerjakan sendiri. Iya sayang benar. Kamu juga jangan sampai kecapean juga ya. Ya, Karena gimana pun juga kita harus jaga kesehatan untuk kita ke depannya. ya udah. Kalau begitu kita pisah sampai di sini ya. Iya. Kamu ke kiri, Mas ke kanan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak Fajar, Iya, Bu Juragan. jangan lupa mobil ini segera dibersihkan ya. Hah? Iya, Bu Juragan. Mobilnya sudah selesai, cuman tinggal bersih-bersih sedikit aja. Oh ya, jangan lupa juga sepeda motor juga nanti dilapin ya, dan taman-taman di sini juga dibersihkan ya, meskipun udah bersih, tapi lebih dikontrol lagi Pak. Iya, siap Bu Juragan. Saya bersihkan. Bu Juragan, nggak ada yang mau dibeli-beli lagi? Atau belanja? Atau mau beli sayur? Hah, nggak ada. Itu Bu Juragan, makanan untuk buaya. Nggak mau beli daging, kodok atau yang lain? Nggak usah, nggak perlu. Karena kemarin udah dikasih ayam 2 ekor. Oh, iya Bu Juragan. Kalau nggak dikasih makan, takut makan saya. Saya lanjut dulu Bu Juragan ya. Iya, silakan dilanjutkan. Kasihan ya Pak Fajar. Sekarang pekerjaan dia udah sangat berat. Sebelumnya dia kan gak pernah bekerja di rumah ini, tapi sekarang dia nyuci mobil, nyuci sepeda, ngurusi taman. Ya meskipun rumah aku sebenarnya bukan di sini, tapi dia tetap giat selalu membersihkan rumah ini dan menjaga rumah ini. Sebenarnya aku juga gak tega melihat Pak Fajar seperti itu, tapi mau bagaimana lagi, ini udah terjadi. Apa aku akhiri aja ya? Tapi gak mungkin rasanya. Tapi kalau dipikir aku juga gak tega ngeliat Pak Fajar. Ini semua adalah keegoisan aku sendiri. Ya udahlah, mungkin ini bukan waktunya. Ini masih bukan waktunya. Pak Juragan. Bu Juragan lagi istirahat, Pak Juragan. Oh, lagi istirahat. Iya. Kamu lagi bersihkan ini ya? Iya, Pak Juragan. Saya lagi bersihkan mobilnya Bu Juragan. Fajar. Fajar, kamu kapan kayanya kalau kamu cuma bersihkan punya juragan kamu? Hidup itu bukan tentang kaya, Juragan. Tujuan hidup cuma untuk makan. Semuanya garis finish kita ya pada akhirnya garis kematian, Juragan. Fajar, Fajar. Semua orang itu sudah tahu hal seperti itu. Yang orang tidak ketahui, rasa cukup ingin memiliki itu yang tidak orang tahu. Maksudnya, kalau cuma makan satu hari sesuap nasi, besoknya harus punya keinginan lebih cukup lagi. Perut kita cuma bisa menampung satu piring nasi, Juragan. Dan untuk menyambung hidup cuma butuh seperti itu. Ya, itu. Maksud Juragan ngomong seperti ini apa ya? Hah? Bu Juragan lagi tidur. Pak Juragan mau ada keperluan apa? Atau saya panggilin Bu Juragan? Oh, tidak usah, mumpung kalau tidur. Jangan mengganggu. Nah, ini. Ini kalau orang miskin berbicara. Orang mau tidur, orang lagi istirahat, mau diganggu. Kalau orang istirahat itu tidak usah diganggu. Begitu. Orang kalau pemikirannya luas, pendidikannya tinggi, dia tidak akan memikirkan bosnya. Lebih mementingkan bosnya justru, bukan tamunya. Terus kepentingan Pak Juragan datang ke sini apa? Kepentinganku banyak. Banyak, Ya karena udah. kurang kaya. Saya lanjutkan kerja dulu, Pak Juragan. Saya tidak ada waktu untuk meladeni percakapan yang gak jelas. Justru kamu begini, ini tidak sopan sama aku. Oh, kalau aku adukan, kalau aku laporin sama bos kamu itu, juragan kamu, bisa-bisa kamu tidak akan kerja lagi di sini.
Mau mencukupi dengan apa istrimu? Hah? Hah? Apa mau diambil istri kamu? Apa perlu istri kamu aku ambil? Dengarkan aku ngomong. Istri kamu cantik, tapi sayang dapat suami modelan seperti kamu. Tidak bisa membahagiakan, tidak bisa memberikan nafkah lahir yang baik. Fajar, dengarkan kalau orang ngomong. Saya mendengarkan Pak Juragan. Yang penting saya ambil, yang nggak penting nggak saya dengarkan. Semua perkataanku itu benar semua. Baik semua buat kamu. Biar kamu ini menjadi motivasi ke depannya. Nanti kalau istri kamu sudah tidak mau sama kamu lagi karena kamu selalu kasih makan dengan ikan teri, baru kamu nyesel. Ya kan? Makanya gini aja. Ku kasih kamu uang 60 juta. Mau? Ini penting, jadi kamu dengarkan. Mau? Lebih baik Pak Juragan itu pergi dari sini. Takutnya juragan saya itu bangun. Ku kasih 60 juta kamu malah begini begitu. Tapi istri kamu buat aku. Gimana? Ajang, emang istri kamu itu tidak bisa dibahagiain kamu. Pak Juragan, Pak Juragan jangan sembarangan. Pak Juragan mau membeli harga diri saya. Harga diri saya bukan 60 juta Pak Juragan. Berapa? Gak ada nilainya. Lantas kamu minta berapa Fajar agar aku bisa menikahi istri kamu? Pak Juragan pergi nggak? Atau nggak pergi saya bangunkan bos saya. Pergi nggak? Sudahlah. Pergi. Dasar orang gila gak waras. Istri itu bukan barang. Ternyata Pak Zuber hanya baik di depan aku. Tapi dia di depan Fajar, dia sangat jahat. Bahkan istrinya Fajar mau diambil sama Pak Zuber. Seharusnya aku memang gak ngasih pinjaman ke Pak Zuber. Tapi aku gak boleh langsung marah sama Pak Zuber. Bisa-bisa dia gak bayar hutang aku. Astagfirullahaladzim. Ini semua salah aku. Seharusnya Fajar bukan di posisi itu. Seharusnya aku juga mengerti Fajar, bukan hanya memikirkan diri aku sendiri. Aku ingin kasih pelajaran sama Pak Zuber. Segar banget ya cuaca pagi ini. Andai aja sawah ini punya aku sama Mas Fajar, pasti hidup kita udah enak banget sekarang. Wah, ini sawah punya siapa ya? Semoga aja suatu saat nanti aku sama Mas Fajar bisa punya sawah seluas ini. Terus kita hidup enak, gak perlu kerja sama orang. Kita cuma bisa dapat hasil dari kerja kita sendiri melalui orang-orang yang kita pekerjakan. Semoga aja ya hidup aku sama Mas Fajar ke depannya bisa jadi lebih baik. Wah, Mas Fajar sekarang lagi ngapain ya? Pasti dia capek. Kasihan banget, dia banting tulang terus-terusan buat kerja, buat bahagiain aku. Ya aku di sini juga banting tulang sih. Dia memang capek. Cuman kalau nggak gitu, kita mau makan apa sehari-harinya? Sawah, aku sudah banyak uang, banyak harta. Tinggal satu lagi. Aku harus bisa dapetin cewek itu. Sekalipun dia itu istrinya orang. Biar aku bisa tambah kaya, sempurna. Hidup tidak akan sempurna kalau tidak bisa mendapatkan istri orang. Nah,
Itu, lihat, baru diajak ngomong aja, baru dia omongin, udah ada. Tuh, Mufli. Punya suaminya. Jadi cocoknya sama aku kamu, Mufli, bukan sama si Fajar. Dia nggak punya apa-apa, mana bisa kamu kaya. Ya, sebaiknya aku ke sana, aku datangin. Ini dia si Jali. Pak Zuber. Panas. Iya. Lagi jaga sawah? Iya, Pak. Ya. Nggak capek, Mufli? Kenapa, Pak? Jaga setiap hari begini. Ya, mau gimana lagi ya, Pak? Ini kan sudah kerjaan saya di sini. Ya. Ya begitulah, Pak. Ya begitulah. Udah berapa lama kamu kerja seperti ini? Saya sudah sekitar 3 tahun, Pak, kerja seperti ini. 3 tahun. Iya. Capek ya? Iya. Yang nggak capek itu perempuan yang dikasih duit sama suaminya. Dan lagi, setiap kamu pengen apa, butuh sesuatu apapun, sudah ada. Gitu. Tapi gimana ya, Pak? Kan saya juga harus berbakti sama suami saya. Meskipun suami saya dengan pekerjaan yang seperti itu, setidaknya kita juga sudah bantu, terus setelah itu juga kita bisa makan buat sehari-hari kita. Mufli, hal seperti itu tuh zaman-zaman dahulu kala, bukan di zaman modern sekarang. Ini zaman modern, jadi kamu harus mengikuti era zaman biar nggak ketinggalan. Nah, kalau di rumah harus setia sama suami ya. Tuh, nggak apa-apa, boleh setia. Tapi kalau di luar, itu baru. Iya, Pak. Ya gimana ya, Pak ya? Saya mau ngikutin zamannya yang sekarang, cuma buat makan sehari-hari aja saya juga kadang kurang. Jadi ya sudahlah, saya ngikutin apa adanya. Mufli. Iya, Pak. Kamu itu susah mengikuti zaman karena tidak ada yang mendekati kamu dan tidak ada yang ngasih modal buat kamu. Kecuali ada, pasti kamu mau, ya kan? Tapi saya kan sudah punya suami, Pak. Jadi ya sudahlah, saya apa adanya yang sudah suami saya kasih sama saya. Kesampingkan, Mufli. Aku ngomong begini, harusnya kamu udah peka. Suami kamu itu kesampingkan. Ada yang terbaik dibanding suami kamu. Ada yang lebih dibanding suami kamu. Ada yang mau modalin uang. Apapun. Kamu kalung, gelang, anting, make up, skincare, baju kamu, sandal kamu, semuanya kecantikan kamu akan aku poles menjadi indah seperti bidadari. Satu lagi, tidak tidur di rumah reot seperti itu, tapi tidur di istanaku yang mewah. Buang semua pikiran untuk suami kamu itu. Zaman setia sekarang akan kalah sama yang namanya nyaman dan uang. Kamu tidak punya uang, tidak akan dihargai. Tapi kasihan suami saya, Pak, kalau misal saya berpikiran seperti itu. Apalagi dia selalu kerja keras untuk membahagiakan saya. Meskipun ya dengan cara yang kurang cukup sih menurut saya. Tapi dengan begitu saya alhamdulillah kok, Pak, masih bisa makan, masih bisa ya bareng gitu sama suami saya. Istri yang bahagia itu istri yang dilihat gemuk, tidak kurus seperti ini, tidak kekurangan seperti ini. Kalau kamu kurus seperti ini sampai tua, itu tandanya kamu tidak bahagia. Kasihan sama suami kamu. Mufli, itu kewajiban suami. Setiap suami memang wajib nafkain.
dengan cara apapun. Tapi seorang istri yang instingnya baik dan bagus akan memilih suami yang bisa mencukupi. Iya juga sih ya Pak ya. Iya, nah gitu, terbuka pikirannya. Terus saya harus gimana Pak? Kok masih nanya? Kamu polos banget, Mufli. Kamu ceraikan suami kamu. Cerai. Iya. Kamu pingin hidup enak, pingin hidup nyaman. Di bumi aja kamu udah nggak nyaman, apalagi nanti. Mumpung masih bisa nih aku cukupin, ceraikan. Aduh, gimana ya? Nggak usah mikir panjang. Tapi memang iya sih Pak. Hmm. Saya memang sekarang buat makan sehari-hari, kadang saya pengen lauk ini, dapetnya malah nggak sesuai ekspektasi saya. Tapi kalau hidup kayak gini terus, saya sebenarnya juga capek sih Pak. Kayak saya kadang juga pengen cincin, pengen mobil kayak tetangga saya. Cuma suami saya kan kerjanya cuma begitu aja. Iya, mana bisa mencukupi. Kamu pengen mobil, pengen itu segala macam. Suami kamu dapatnya cuma tahu tempe setiap hari. Itu pun kalau tahu tempe. Kalau ikan asin, kalau nggak makan sama garam kamu tiap hari. Iya sih Pak. Ya, aku tunggu kabar secepatnya, Mufli. Ya nanti saya coba konsultasi dulu sama suami saya Pak. Ya, jangan konsultasi, langsung bilang aja. Ceraikan, buang. Suami tidak berguna, tidak bisa menafkahi, tidak bisa mencukupi, buang. Ya sudah Jangan Pak. polos-polos hidup itu. Ya sudah Pak. Saya nanti coba buat pikir lagi tentang hal ini. Iya, Dan iya. mungkin saya akan bilang sama suami saya. Kalau Oke. misal dia tetap nggak bisa buat penuhin kebutuhan saya, terpaksa saya tinggalkan. Iya, Daripada saya terus-terusan hidup seperti ini. iya. Ada juragan Zuber yang bakal nemenin kamu itu. Iya Pak. Yang bakal bahagian kamu. Nah gitu. Ya udah, aku pamit dulu, Iya. Mufli. Iya Pak Zuber. Ingat, Mufli, perbincangan ini bukan hanya sekedar berbincang, Mufli. Tapi perbincangan ini penting untuk masa depan kamu. Juga masa depan aku. Tentunya buat masa depan kita lebih baik. Kamu butuh ekonomi yang baik, aku butuh kamu di samping aku. Oke? Iya, iya Pak. Ya udah, Mufli, aku pamit dulu. Iya, makasih Pak Zuber. Ya, aku tunggu ya kabar baiknya. Baik Pak. Mufli, calon idaman. Aku harus gimana ya? Kalau misal aku tinggalin Mas Fajar, kasihan Mas Fajar. Cuma aku juga nggak mau hidup terus-terusan kayak gini. Tapi emang bener sih Pak Zuber, harusnya aku bahagia. Sekarang seharusnya aku nyari suami yang emang bener-bener bisa nafkahin aku, mencukupi aku, bisa memenuhi semua keinginan aku. Sedangkan Mas Fajar, ya sudahlah, aku coba nanti sama Mas Fajar. Kalau misal tetap aja Mas Fajar kekeh dengan pilihannya, dengan pekerjaan yang masih seperti itu, ya mau gimana lagi? Aku nggak bisa terus-terusan hidup sama Mas Fajar seperti ini. Masih hijau-hijau. Kapan panennya? Tuh, semut. Selamat pagi Pak Zuber. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Juragan. Gimana ini sawah-sawah Pak Zuber? Kelihatannya tumbuh dengan subur ya? Subur, Bu. Masih 4 bulan lagi, Bu. Baru bisa panen. Iya. Terus bagaimana Pak Zuber? Bagaimana Bu maksudnya? Saya nggak ngerti, Bu. Jangan begitu Pak Zuber. Masa Pak Zuber lupa? Oh, 5. iya. Kurang 5 juta ya, Bu ya? Kok Pak Zuber bilangnya 5 juta? 50 juta. Oh iya, Kan waktu 50 itu juta. bilang Pak Zuber minjemnya mau
80 juta. Terus saya itu masih tidak bisa mengizinkan. Jadi Pak Zuber meminjam 60 juta. Cuman 10 jutanya kan Pak Zuber udah bayar. Iya. Sisa 50 juta. Nah, Oh itu iya ya, perkiraan Bu. kapan Pak Zuber mau bayar? Kalau sudah tebu-tebu saya panen, Bu. Nah, rencananya kan mau dipanen bulan ini. Itu, Bu. Kira-kira mungkin 1 bulan paling lambat lah, Bu. Kalau enggak 2 minggu. Tuh. Ya kalau bisa sih Pak Zuber itu disegerakan ya. Soalnya kemarin tuh Pak Zuber bilangnya nunggu hasil panen padi. Terus bilangnya nunggu hasil peternakan lele mau panen. Tapi sampai sekarang Pak Zuber juga nggak bayar-bayar. Iya, Bu. Rencananya sih cuma rencana-rencana terus ya, Bu ya, dari kemarin-kemarin. Saya usahakan secepatnya, Bu, biar bisa cepat bayar hutang-hutang saya. Gitu Pak Zuber. Ya. Pak Zuber kan tahu sendiri, saya di sini itu kan sebenarnya bukan tempat tinggalnya di sini. Iya. Saya itu dari kota sebelah. Cuman di sini saya lagi ada sesuatu. Jadi iya, jadi saya memang jarang di sini. Jadi saya mohon Pak Zuber hutangnya segera dilunaskan ya. Iya, Bu. Karena saya di sini itu kan tempat tinggalnya nggak lama. Jadi saya sering keluar kota juga. Jadi saya harap sih Pak Zuber itu segera lunaskan hutangnya ya. Iya, Bu. Saya kan juga nagihnya ke Pak Zuber baik-baik, nggak secara kasar. Jadi saya harap Pak Zuber itu mengusahakan hutang-hutang Pak Zuber untuk dibayar. Bu, kalau misal saya bayar nanti dapat 1 minggu atau 2 minggu saya pinjam lagi boleh? Oh boleh. Boleh, asalkan Pak Zuber itu memenuhi perjanjian kita. Soalnya kan dari kemarin juga Pak Zuber juga bilangnya mau bulan ini ditunda lagi. Ya pasti nanti saya akan kasih juga. Iya, Bu, soalnya kan kemarin kan kepakai itu, Bu, uangnya dipakai buat ya kepentingan itu masalahnya, Bu. Sawah itu kemarin kan ada yang rusak, Bu. Jadi panennya hasilnya nggak maksimal, cuman hasilnya dapat segitu, Bu. Iya udah nggak apa-apa. Yang terpenting Pak Zuber itu mau mengusahakan. Oh ya Pak Zuber, mungkin habis asar Pak Zuber ke rumah ya. Ada hal yang ingin saya omongin. Siap, Oh ya Bu. kayak acara makan gitu. Sekalian aja calonnya Pak Zuber dibawa juga. Ibu kok tahu? Nggak, itu hanya menebak aja. Ya nggak mungkin lah seorang Pak Zuber nggak punya pacar ataupun calon istri. Sedangkan Pak Zuber kan di sini kan orangnya, wah, iya kan? Ya masih kalah sama ibu lah. Kan saya buktinya sekarang saya masih punya hutang, Bu, sama ibu. Oh iya, Bu. Ya? Ibu kok muncul dari sana? Emang dari mana? Iya saya barusan cari makan buaya. Kebetulan kan saya memang pelihara buaya. Jadi saya cari ayam di sebelah. Oh, iya, Bu. Oh iya, Bu. Ya. Ibu kan suka pelihara hewan-hewan itu, Bu. Iya. Mungkin minat, Bu. Apa? Itu, Bu. Unta darat, Bu. Kalau ada. Kalau mau ibunya ya itu. Emangnya Pak Zuber yang mau melihara di rumah saya? Nggak apa-apa kalau misalkan mau. Mau ditaruh di mana, Bu? Kalau di rumah, Bu? Itu halamannya udah banyak ayam-ayam, Bu. Iya makanya udahlah kita nggak usah bahas hewan peliharaan. Yang terpenting Pak Zuber ini mau mengusahakan bayar hutang-hutang Pak Zuber gitu ya. Saya juga iya, Bu. senang kalau misalkan nanti Pak Zuber juga sukses, kita bisa juga kerjasama, kita juga bisa kerjasama bukan dalam desa ini tapi bisa kita ke kota lainnya atau bagaimana. Ya udah jangan lupa nanti ya Pak Zuber, saya tunggu. Mari Ya, Pak Bu. Zuber. Mari, Bu. Iya, aku punya hutang sama dia. Padahal cuma 50 juta hutangku. Sampai-sampai ditagih di pinggir jalan seperti ini. Sudahlah, kembali lagi. Mas Fajar, Mas Fajar. Iya sayang. Sini nggak apa-apa masuk. Gak apa-apa sama Bu Juragan.
Mas, saya mau ngomong sesuatu. Kok kamu udah pulang lebih dulu? Bukannya waktunya kurang 3 jam lagi kamu pulang? Karena saya mau ngomong sesuatu sama Mas Fajar. Iya, ngomong aja nggak apa-apa. Mau beli bakso, kamu pengen makan sekarang? Enggak, Mas. Saya butuh waktu, saya butuh ngomong ini hal penting sama Mas Fajar. Nah, biasanya kamu ngomong kayak gini, ya udah ngomong aja nggak apa-apa. Mas, sebenarnya Mas Fajar bisa nggak sih bikin aku bahagia lebih dari apa yang aku pengenin? Bukannya kemarin sampai tadi pagi dan sebelum-sebelumnya Demufli bilang bahagia sama Mas. Mas juga nggak pernah mengkhianati cintanya Demufli sama Mas. Iya sih, Mas. Cuma kalau aku pikir-pikir lagi, kalau misalnya kita hidup terus-terusan begini, terus kayak aku sebenarnya pengen ya kita hidup kayak tetangga kita, punya mobil, punya ini, aku bisa pergi kemana aja yang aku pengen, dan aku nggak capek-capek kerja panas-panasan di sawah buat mencukupi kebutuhan kita, bantu Mas Fajar karena pendapatannya dari Mas Fajar itu kurang. Terus kalau misal aku terus-terusan hidup kayak gini sama Mas Fajar, aku mana bisa bahagia, Mas. Lagi zaman sekarang teman-teman aku, lulusan SMA aku tuh udah ikut suaminya, udah punya mobil, udah punya rumah sendiri, nggak ngontrak, nggak kerja sama orang. Ya memang kita punya satu sawah kan, Mas Fajar bilang kemarin. Cuma itu masa cukup, Mas. Itu pun kalau misal kita untung, kalau kita rugi. Berarti maunya Demufli sawah itu mau dijual agar kita bisa beli mobil gitu maksudnya? Ya aku nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu harus gimana. Cuma aku nggak bisa hidup terus-terusan kayak gini sama Mas Fajar. Inti dari semua yang Demufli bicarakan? Kalau misal kita terus-terusan hidup kayak gini, ya mau nggak mau kita cerai aja, Mas. Apa, Dek? Cerai? Iya. Demufli kerasukan setan mana? Kenapa tiba-tiba bilang cerai-cerai begitu? Istighfar, Dek, istighfar. Mas, aku capek kerja kayak gini terus. Yang sabar, Dek. Namanya keluarga harus berproses. Mas juga capek kerja kayak gini terus. Sampai kapan prosesnya? Sampai kita mempunyai tabungan yang cukup untuk beli lahan lagi. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau seumur hidup. Tabungan itu bakal kumpul. Buat kita pendapatan yang cuma sehari mungkin 30.000. Dari aku aja cuma berapa ribu, Mas. Yakin kita bisa hidup? Yakin kita bisa bahagia selamanya? Yakin kita bisa kaya raya kayak tetangga kita, kayak teman-teman aku? Enggak. Ya udah. Kalau memang Demufli sudah nggak betah dan sudah nggak tahan hidup berdua sama Mas. Intinya Mas sudah suka tenaga menjaga pernikahan kita. Mas berusaha bertanggung jawab untuk makan Demufli. Mas bertanggung jawab hak pakai, hak batin, semuanya Mas sudah lakukan. Tapi Mas gak bisa memaksa Demufli untuk terus bertahan dan tetap cinta dengan Mas. Aku juga nggak bisa terus-terusan buat kayak ngebebani kamu, Mas. Aku kasihan juga sama kamu. Kalau misalnya aku terus-terusan hidup miskin kayak gini, batin di aku juga kasihan sama kamu. Kalau misalnya aku ya kayak gini, pikiran kayak gini, aku nggak tega sebenarnya mau ngomong kayak gini sama kamu. Cuma mau gimana lagi, Mas? Astagfirullahaladzim. Aku pikir Fajar itu mendapatkan istri yang lebih baik, tapi ternyata ini semua salah aku. Ini semua karena keegoisan aku sendiri. Seharusnya aku mendengarkan apa kata Fajar dulu. Ini sama aja Fajar menjalani ini semua dengan keterpaksaan. Aku gak sanggup melihat kayak gini. Aku pikir istri Pak Fajar itu lebih baik, lebih sabar, lebih menerima kekurangan Pak Fajar. Tapi ternyata ini di luar dugaan aku.
Aku nggak bisa diam. Ini udah bertahun-tahun seperti ini. Ya udah, habis Mas pulang kerja dari sini, Mas akan berkemas semua barang-barang Mas di rumah Demufli. Ya. Makasih ya, Mas. Astagfirullahaladzim. Gak ada angin, gak ada hujan. Pagi-pagi aku masih merasakan kenyamanan dalam rumah tangga. Tapi kenapa tiba-tiba pada siang hari ini Demufli mengejutkan aku dengan kata-kata cerai? Apakah aku banyak salah sama Demufli? Ya Allah. Assalamualaikum. 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 Ibu Juragan? Gak ada orangnya, Mas. Gak tahu. Pintunya kebuka. Iya. Coba aja kita ke depan. Ke sana. Enggak, di sini aja. Di sini aja. Enggak ada itu, enggak ada orangnya. Masa kita mau masuk-masuk? Ya itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Pak Zuber ternyata datang juga. Ya, Bu. Ini calon. Iya, Bu. Oh, Calon istri saya. saya mengerti. Siapa namanya? Mufli, Bu. Oh, Mufli. Calon. Iya. Oh iya Pak Zuber. Dengan maksud kedatangan saya mengundang Pak Zuber ke sini, dan juga siapa namanya, Mufli ya? Iya, Bu. Saya juga ada beberapa hal yang ingin saya beritahu. Sebelumnya, oh ya Pak Zuber, perkiraan pastinya Pak Zuber untuk membayar hutang kapan ya? Karena saya memang lagi butuh sekarang. Kalau tadi mungkin saya memaklumi Pak Zuber kalau menunda-menunda bayar hutang, tapi kalau sekarang ini emang sangat genting Pak Zuber. Jadi gimana? Kamu punya hutang, Mas? Iya, sedikit. Kemana pinjam mobil? Oh, emangnya kamu nggak tahu kalau calon suami kamu ini punya hutang? Saya nggak dikasih tahu, Bu, sama Mas Zuber kalau misalnya Mas Zuber punya utang. Hutang Pak Zuber itu banyak. Dia aslinya mau pinjam 90 juta, cuman saya izinkan 60 juta. Sisanya masih 50 juta. 50 juta? Iya. Kemarin kan buat usaha itu. Banyak banget. Buat tebu, tapi aku janjinya kan mau bayar untuk sudah ini panen tebu. Itu rencanaku. Ya seperti yang aku bilang sama kamu, mau buat modal kamu sama rumah kamu nanti. Tapi kamu kan bilang kalau kamu banyak sawahnya, Mas. Iya, banyak sawahnya kan tidak cukup. Kamu kan butuh rumah besar. Aku kan sudah bilang, kamu bakal aku bikinkan istana. Dari mana Pak Zuber? Sedangkan hutang yang dari saya aja belum bayar. Ya, rencananya mau nyicil dulu, Bu. Gak bisa gitu Pak Zuber. Mulai sekarang kalau misalkan Pak Zuber itu nggak bisa bayar, saya akan menarik semua sawah-sawah Pak Zuber. Tunggu dulu, Bu. Kalau masalah itu, kamu bisa kan dikesampingkan dulu. Tunggu Gimana Mufli. sih, Mas? Kamu keberatan kalau misalkan calon suami kamu punya hutang dan kamu tidak tahu? Bu, saya nggak tahu kalau dia punya hutang. Terus kamu tidak menerima dia? Masa saya mau hidup dengan hutang yang banyak banget kayak gitu, Bu? Kayak itu nggak mungkin juga. Hutang kan mau dibayar. Habis itu kita lunas, baru kita hidup enak. Ya kan? Tapi kan sama aja kalau misal Mas Zuber nggak bisa bayar utangnya Bu Juraga, nanti sawahnya ditarik, kita juga kerja apa, Mas? Tapi, Mufi, sesudah hutang ini, kamu tidak akan makan seperti sebelumnya. Sebelumnya sama suami kamu maksudnya. Kalau sama aku kan kamu nggak pernah kekurangan. Oh,
Jadi Mufli ini sebelumnya punya suami? Oh iya Bu, punya suami. Sudah bercerai? Masih proses, Bu. Ya udah lanjutkan pembicaraan kalian. Ya, dia punya suami Bu, tapi suaminya nggak becus. Kenapa tidak becus? Tidak mencukupi Bu. Nah, sebetulnya saya juga ada yang ingin saya ngomongin sama Ibu. Dengan datangnya saya ke sini, saya mau bilang, saya minta kompensasi waktu. Ya paling lama 1 minggu lah Bu. 3 hari. Bu, itu minggu depan baru panen tebu saya Bu. Ya karena Pak Zubair dari kemarin saya tagih itu selalu mengulur waktu. Ya ini yang saya pengen ngomongin Bu. Saya mau menikah Bu sama Mufli. Ya kan tunggu proses dia cerai dulu. Tapi kan bisa Bu kayaknya. Ya Mufli ya. Aku nggak tahu, Mas. Kamu selesaikan dulu urusan sama Bu Juragan. Itu semua nikah kita gimana? Iya, kamu selesaikan dulu urusan kamu sama Juragan. Utangnya itu. Masa aku mau hidup dengan utang yang banyak banget gitu, Bu, Mas? saya ada 20 juta saya transfer dulu Bu. Sisanya biar minggu depan ya Bu ya. Bagus. Ya biar saya selesai dulu sama Mufli baru. Jadi pernikahan saya selesai sama Mufli baru. Ini Bu saya bayar semuanya. Saya tunggu sebelum kamu menyesal. Hah? Menyesal apa Bu? Pokoknya saya tunggu aja. Saya tidak akan menyesal Bu menikahi Mufli. Tapi sekarang kamu akan menyesal. Mas Fajar, Sebenarnya saya mengundang kalian itu kemari untuk memberitahu bahwa Fajar ini adalah suami sah saya. Betul Mufli. Jadi ceritanya begini. Aku sama istriku susah memiliki keturunan. Sampai istriku mengikhlaskan dan menyuruh aku untuk menikah lagi. Dan aku mengiyakan, tapi dengan catatan aku harus menemukan perempuan yang sama-sama tulus dengan istriku. Dan perempuan itu adalah kamu. Tapi aku nggak bermaksud membohongi kamu. Aku ingin kamu juga memiliki sifat dan karakter yang sama, yang sangat setia seperti istri aku. Karena aku memiliki semuanya, penuh sangat perjuangan, penuh dengan keringat. Tidak ada yang namanya sukses itu melalui proses yang instan. Dan rumah aku sebetulnya sama istriku bukan di sini. Rumahku sebetulnya ada di kota. Karena aku fokus ingin menikah di desa ini dengan kamu. Lalu istriku membangun dan membeli tanah ini, lalu bangun rumah di sini. Dan yang setiap hari aku mandikan, mobil ini adalah mobil aku sendiri. kamu kenapa nggak bilang dari awal, Mas, sama aku? Kalau aku bilang dari awal, aku nggak mungkin tahu bagaimana suami istri aku. Dan termasuk hutang-hutang Pak Juragan. Karena Pak Juragan adalah orang yang disegani di sini. Alhasil istri saya berbisnis dengan Pak Juragan. Dengan catatan Pak Juragan tidak tahu identitas suami istri saya. Saya masih ingat tadi pagi yang kata Pak Juragan bilang. Pak Juragan ingin membeli Mufli 60 juta. Dan saya usir Pak Juragan dari sini. Dan ternyata Pak Juragan melakukannya dengan benar. Pak Juragan menggoda istri saya yaitu Mufli. Lalu Mufli datang ke saya ingin meminta cerai. Hanya karena iming-iming diberikan kecukupan secara makan, secara lahir. Silahkan ambil uang Pak Juragan semuanya. Tapi dengan catatan, sawah Pak Juragan milik saya dan istri saya. Anggap aja kita tukar nasib. Kalau kemarin dan tadi pagi kamu bekerja keras sama aku Mufli, tapi untuk ke depan kamu bekerja keras sama Pak Juragan. Intinya kamu menukar suami kamu dengan uang kan? Ternyata tidak. Kamu menukar suami kamu dengan wajah dan fisik yang berbeda. Mas, aku nggak mau, Mas. Aku mohon, Mas, kita batalin ya surat perceraian kita. Wih, kamu apa kamu? Aku mau hidup sama kamu. Kamu lihat, kamu sekarang banyak utang. Kamu bohongin aku.
Kamu jual aku dengan 60 juta. Jahat kamu, Mas. Semuanya kan harus pakai uang di dunia ini. Kamu kira aku 60 juta? Hah? Kamu tuh orang jahat, tahu nggak sih? Kamu udah misahin aku sama Mas Fajar. Gak ada, Mas. Aku nggak mau lagi nikah sama kamu dan berhubungan sama kamu. Lebih baik aku hidup sendiri daripada hidup sama orang kayak kamu. Kamu jangan dengarkan. Enggak. Mas, tolong ya, Mas. Mufli, tanpa beli surat cerai sekalipun, kita berdua ini cuma menikah siri. Kita berdua ini tidak menikah secara negara, tapi kita berdua menikah secara agama. Dan kita sudah sepakat ingin mengasuh anak kita bersama-sama. Aku ingin memberitahu kamu, rencana aku sebelumnya adalah ketika kita melahirkan, maksud aku ketika kamu melahirkan, baru aku ingin memberitahu kamu siapa identitas aku sebenarnya. Setelah aku punya anak, aku tidak akan bisa membuat anak aku serba kekurangan seperti aku dan kamu. Tapi aku ingin menguji, aku ingin melihat anak aku ini lahir dari rahim ibu seperti apa. Apakah anak aku lahir dari rahim seperti ibu, seperti malaikat, atau lahir dari rahim ibu seperti iblis? Mas, Tapi ternyata kamu tergoda dari uang-uang Pak Juragan yang fiktif, yang tidak ada di depan mata kamu. tapi itu semua rencana dari Pak Zuber, Mas. Aku nggak ada niatan buat kayak gitu. Seperti yang aku bilang tadi, setelah pekerjaan aku selesai, aku akan datang ke rumah kamu untuk berkemas semua barang-barang sama kamu. Silahkan urus masalah kamu dan Pak Zuber. Mas, aku nggak bisa, Mas. Bu Juragan bantu saya, Bu. Saya nggak bisa. Mufli, istri sah aku aja yang menemani aku dari nol sampai aku kaya seperti ini, dia mau aku madu. Sampai dia sendiri yang menyuruh aku menikah lagi. Apakah kamu bisa memiliki hati seikhlas istri aku? Apakah kamu rela ketika kamu menyuruh aku menikah lagi dengan orang lain? Apakah kamu bisa dibandingkan hati kamu dengan seluas hati aku atau seluas istri sah aku? Aku harap ini adalah pengalaman bagi kita berdua agar ke depan kita lebih baik lagi. Kalaupun kamu mau berubah, silahkan selesaikan masalah kamu dulu dengan Pak Juragan. Karena Pak Juragan sudah sangat terpuruk mungkin sekarang. Mas, maafin aku, Mas. Aku sudah maafin kamu. Justru aku yang minta maaf sama kamu karena aku nggak bilang siapa identitas aku sebenarnya. Karena hanya untuk mencari kebaikan dalam rumah tangga. Ya sudah, selesaikan semua urusan kamu. Sayang, ayo masuk. Maafin aku ya. Pak Juragan, wajah sama topi Pak Juragan yang Pak Juragan bilang jam atau kacamata Pak Juragan lebih mahal daripada Pak Juragan, ban saya 5 jauh bisa melunasi utang Pak Juragan. Silahkan kaca atau searching ban saya Pak Juragan, lebih Fajar. tampan ban saya daripada hidung Pak Juragan. Kamu gak usah. Ayo pulang. Kita mau Kamu mending yang pulang. Kamu tuh jahat banget, tahu nggak sih? Mufli, ayo pulang. Kamu mending pergi, Mas Zuber. Aku udah nggak mau sama kamu. Kamu tuh udah banyak utangnya. Lihat, sawah kamu udah nggak ada. Iya, saus-sausku memang nggak ada, udah nggak ada. Terus Kan masih ada punyanya ibuku. punya ibuku. Tapi utang-utangmu itu, udahlah. Aku nggak mau punya hubungan sama kamu. Mending aku cari suami lain yang bisa mencukupi aku, kayak Mas Fajar. Meskipun hidup susah, tapi aku nggak punya utang, tetap bahagia daripada kamu punya utang. Tahu gitu, aku nggak ikutin omongan kamu. Ih, kamu nggak usah ikut-ikut. Pergi sana, pergi sana.